Selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita dulu, kita berdoa minta Tuhan Yesus menolong kita, menyertai dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh dibangunkan kembali dengan tubuh yang segar. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Yuk adik-adik, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sebelumnya kita akan mendengarkan bersama-sama cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Kita mau cinta kepada Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan, Lause. Halo adik-adik semuanya. Lause senang sekali hari ini bisa kembali bersama-sama dengan adik-adik beribadah di tempat ini. Walaupun masih online, tetapi kita tetap semangat, kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum Lause lanjut, kita akan melihat apa yang disampaikan di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Dialah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 diceritakan tentang siapa? Tentang
Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Pernah tidak adik-adik tidak makan 1 hari atau 2 hari saja? Bagaimana rasanya ya? Wah, pasti perutnya sudah lapar, keroncongan ya, tidak makan. Sehari saja sudah berteriak, "Mama lapar." Nah, Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, tidak makan, tidak minum ya. Wah, betapa sengsaranya ya, betapa laparnya dia ya. Tuhan Yesus waktu sebagai manusia, dia datang sebagai manusia, dia juga merasakan lapar. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, ya. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, pada saat itu dalam keadaan lapar, ya, Tuhan Yesus berdoa di padang gurun itu. Kemudian datang iblis, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus apa? Dia mengatakan, di sana itu begitu banyak batu-batu. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu berubah menjadi roti." Kira-kira Tuhan Yesus bisa tidak melakukannya? Ya, pasti Tuhan Yesus bisa merubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau ya. Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan, tidak mau menuruti apa perkataan iblis. Tuhan Yesus malah memberikan firman Tuhan kepada mengatakan bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, dia melawan iblis dengan firman Tuhan. Dia mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Nah, kemudian iblis pun tidak putus asa, ya. Dia kemudian membawa Yesus pergi ke atas, ke tempat yang tinggi. Dia melihat ke bawah, dia bilang, "Wah, coba kamu menjatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Pasti ada malaikat-malaikat yang datang menahan kamu ya, supaya tidak jatuh." Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis, dia tidak mau taat kepada iblis. Dia tidak mau mendengarkan apa ya iblis katakan. Tuhan Yesus mengatakan lagi, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus pun bisa ya. Dia bisa melakukannya, tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya karena dia tidak mau menuruti apa kata iblis. Wah, iblis pun berpikir, wah kira-kira apa ya? Dia kemudian, ingat, dia bawa lagi Tuhan Yesus pergi ke satu tempat. Dia memperlihatkan begitu banyak kota-kota yang indah. Dia mengatakan kepada Yesus apa? Kalau engkau menyembah aku akan memberikan seluruh kota ini kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus mengatakan, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Wah, iblis dengan berbagai cara mau menjatuhkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus berpegang kepada firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia tidak mau menjadi hamba iblis.
tidak mau menuruti apa kata iblis. Nah adik-adik, kita pun sering demikian. Saat kita lemah, saat kita khawatir, kita pun kadang-kadang mendapat godaan, mendapat cobaan ya. Nah, kadang-kadang pada saat kita ulangan, walaupun kita sudah belajar baik-baik ya, kita masih tetap khawatir. Tiba-tiba temannya bilang, kasih saya contekan dong, nanti saya traktir ya, nanti saya traktir makan KFC, wah makan pizza. Wah, dia berpikir, wah enaknya makan pizza, enaknya makan Kentucky. Gak apa-apa deh, saya kasih contek sedikit ya. Kira-kira betul tidak? Tidak boleh ya. Itu memang iblis sering menawarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Tetapi ya, pada saat kita sudah melakukannya, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Nah, kita pun sering tergiur dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Kadang-kadang kita pun tergiur. Kita sering kali sekarang kan kita sudah bisa buka YouTube ya. Nah, kalau papa mama tidak lihat ya, iblis bisik-bisik, buka itu yang tidak bisa dibuka. Kira-kira apa coba? Ya, kita buka YouTube, buka film yang tidak bisa kita lihat ya, film orang dewasa yang tidak bisa kita lihat. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam pikiran yang kotor, ke dalam pikiran, mengotori pikiran kita dengan hal-hal yang tidak harusnya kita bisa lihat. Nah adik-adik, kadang-kadang kita suka juga berbohong kepada orang tua ya. Nah, apa yang membuat kita berbohong ya? Kita selalu menuruti apa kata iblis. Kita lupa berdoa ya. Kita lupa berdoa kepada Tuhan saat kita lemah, saat kita mau jatuh ke dalam dosa. Kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan ya, bahwa jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Kadang-kadang kita pikir, wah, tidak apa-apa, saya naik sepeda di jalan rame ya. Nanti kan ada Tuhan yang jaga saya. Akhirnya kita balap-balap di jalan rame. Akhirnya kita tertabrak. Nah, itu salah siapa coba? Salah kita sendiri ya. Kita tidak boleh mencobai Tuhan ya, walaupun ada Tuhan, tetapi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, yang Tuhan tidak senang. Nah adik-adik, iblis senang selalu mengganggu pikiran kita, selalu menggoda kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berdosa, yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Tetapi saat kita mengingat firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu, setiap hari kita baca firman Tuhan, kita bisa melawan semuanya itu. Kita bisa menghindari semuanya itu. Karena kita adalah anak Tuhan dan kita taat kepada Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, taatilah firman Tuhan ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita tidak tahu di sekitar kita itu begitu banyak godaan-godaan.
Kalau kita tidak kuat, kalau kita lemah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi adik-adik, ingat selalu ada firman Tuhan. Selalu ingat firman Tuhan. Tidak boleh melakukan dosa, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh menginginkan barang orang lain. Ya, kita harus menghormati orang tua kita. Setiap kali kita mengingat firman Tuhan itu, kita akan dikuatkan dan iblis tidak akan menjatuhkan kita. Seperti waktu Tuhan Yesus dicobai. Tuhan Yesus punya firman Tuhan untuk melawan iblis. Kita pun demikian. Kita punya firman Tuhan yang selalu menguatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita baca sekali lagi firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, ayat hafalan kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Dan kita terus mengingat bahwa iblis musuh kita. Kita harus melawan dia dengan firman Tuhan, ya. Ada masih ingat lagunya, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggangguku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Iya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tampil beda. Kita harus punya sesuatu yang bisa kita perlihatkan kepada orang bahwa aku ini adalah anak Allah yang taat kepada Tuhan. Ya, nah adik-adik, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa firman Tuhan menjadi dasar daripada kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh taat kepada firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Saat datang godaan, begitu banyak godaan yang ada di sekitar kami, begitu banyak cobaan di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk mengatasi semuanya bersama dengan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.